Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz semuanya, Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini, thalabul ilmi ba'da tarawih di bulan Ramadan yang penuh kedahsyatan ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, serta mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Semoga kita semua bisa memperbanyak zikir solawat. Amin. Sehingga kita akan mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita lanjutkan thalabul ilmi kita malam ini dengan tema dahsyatnya sedekah. Disebutkan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir, dan pada setiap butir terdapat 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Anak-anakku semua, para jamaah serta para ustaz semuanya yang dirahmati oleh Allah. Amin. Surat Al-Baqarah ayat 261 ini, anak-anakku semua, turun termasuk asbabun nuzul dari ayat ini berhubungan dengan sikap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga Abdurrahman bin Auf, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin agar bersedekah, sewaktu beliau hendak berangkat ke perang Tabuk, maka datanglah Abdurrahman bin Auf dengan membawa 4.000 dirham. Dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, aku memiliki 8.000 dirham, lalu aku menyimpan yang 4.000 dirham." Jadi Abdurrahman bin Auf ini punya 8.000 dirham, 4.000 dirham disimpan untuk diriku, disimpan, dan 4.000 dirham aku hutangkan kepada Allah, disedekahkan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, semoga Allah memberkati apa yang engkau simpan dan apa yang engkau infakkan. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan juga berkata, ya Rasulullah, aku menanggung perlengkapan orang-orang yang belum memiliki perlengkapan perang ya Rasul.
lalu turunlah ayat tersebut di atas surat Al-Baqarah. Al-Kalabi dan Muqatil berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia memiliki 4 dirham. Setelah turun ayat yang menganjurkan sedekah, maka menyedekahkan 1 dirham pada malam hari, 1 dirham pada siang hari, 1 dirham dirahasiakan, dan 1 dirham lagi dengan terang-terangan. Lalu turunlah surat Al-Baqarah di dalam ayat tersebut di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Itu topik atau tema bagaimana dahsyatnya sedekah. Semoga anak-anakku semua, orang-orang tua kita semua ahli sedekah, amin. Dan kita semua juga ahli sedekah, amin. Karena nanti setelah tahu ilmunya, tahu dahsyatnya sedekah, masya Allah kita akan pasti menginginkan. Tapi harus tahu ilmunya dulu. Apa-apa niku kalau belum tahu ilmunya nggak akan. Tapi setelah tahu ilmunya maka akan mengubah seseorang yang tidak ahli sedekah akan mengubah menjadi ahli sedekah semuanya karena sudah berilmu. Kenapa kikir? Karena belum tahu ilmunya. Maka anak-anakku semua, nanti kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Seperti halnya anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syakha'u syajaratun fil jannah أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ غصنا منها قاده إلى الجنة والبخل شجرة في النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ غصنا منها قاده إلى النار. Disebutkan di dalam hadis baginda Rasul, anak-anakku semua, kedermawanan orang yang ahli sedekah itu ibarat sebuah pohon di surga yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil sebuah dahan darinya, maka dahan itu akan menariknya ke surga. Sedangkan kekikiran itu adalah sebuah pohon di neraka yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil sebuah dahan darinya, maka dahan itu akan menyeretnya ke nerakanya Allah. Anak-anakku semua, ini begitu mengerikan anak-anakku semua. Di satu sisi orang yang ahli sedekah, di satu sisi orang yang kikir. Dan anak-anakku semua, orang yang ahli sedekah dia telah memegang yang namanya akar atau dahan dari pohon sakhar, maka dia akan ditariknya menuju ke surga. Sedangkan orang yang kikir dia telah memegang dahannya pohon bukhl dan dia akan ditariknya atau diseretnya ke nerakanya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di zaman sekarang ini anak-anakku semua, orang berbondong-bondong atau berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dengan dunia, berpamer-pameran dengan dunia. Maka berpamer-pameran tersebut disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi apa itu namanya, kalau disuruh sedekah nggak mau, tapi dia harta yang dimilikinya itu
dipakai untuk kesenangan pribadinya. Nah, ini anak-anakku semua, apa tidak boleh ya? Tidak boleh, kan yang namanya berlebihan, bermewah-mewahan. Jadi harus posisinya harus sederhana. Jadi kalau berlebih-lebihan masuk di dalam area mubadzir, dan mubadzir itu adalah temannya syaitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan mengacu kepada firman Allah surat Al-Baqarah yang dibacakan Yai di awal tadi, itu berkaitan asbabun nuzulnya berkaitan dengan perang Tabuk, ya, berkaitan dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf. Apakah mereka seperti Sayyidina Ali, dia mensedekahkan hartanya, apakah dia berlebih? Tidak. Sayyidina Utsman apakah berlebih? Tidak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf apakah berlebih? Tidak. Orang zaman sekarang, saya sedekah kalau punya kelebihan, dan saya nggak akan sedekah kalau saya belum berlebih. Ini sudah bertolak belakang dengan kaidah hukum syar'i, perintah Allah di dalam Al-Quran maupun dari baginda Rasul di dalam hadisnya, bahwasanya seperti membeli kendaraan, kalau bisa yang sederhana, beli sepeda motor sederhana, beli mobil sederhana, rumah sederhana, baju sederhana, semuanya sederhana. Jadi yang ranah mewah niku dilarang oleh agama. Mobil mewah, rumah mewah. Nih, monggo ya ini. Baju mewah. Kalau tidak mewah enggak mau, masya Allah, itu adalah mubadzir. Maka anak-anakku semua, para jamaah dan para ustadz semuanya, kita di kesempatan yang indah ini kita menasihati diri kita dan juga kita menasihati saudara kita kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Kita mengingatkan diri kita dan saudara kita, semoga kita semua di dalam bimbingan Allah. Amin. Kita semua nanti di episode-episode yang lain kita akan terangkan dengan detail bahwasanya di dalam firman Allah itu ada disebutkan, kamu telah menghabiskan harta yang aku beri, kata Allah, sehingga kamu menjadi orang-orang yang celaka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Seperti di dalam hadis tadi, anak-anakku semua, as-sakha'u syajaratun fil jannah. Ini terlalu jelas dan gamblang, anak-anakku semua. Di dalam surga ada pohon sakha, di neraka ada pohon bukhel. Jelas di situ. Jadi sakha pohon surga, bukhel pohon neraka. Kikir bakhil pohon neraka, sakha ahli sedekah pohon surga. Jelas dan gamblang. Apakah mungkin anak-anakku semua, hamba-hamba Allah yang sudah tahu bahwasanya bukhel, bakhil, itu terletak, salah satunya adalah pohon neraka. Apakah mungkin manusia mau memegang pohon bukhel ini? Di dalam hadis baginda Rasul, wal bukhlu syajaratun fi nari awsun wa mutadalliyatun fi dunya.
pohon bukhel itu letaknya ada di neraka, yang dahan-dahannya dicuntekan ke dunia. Barang siapa yang memegang dahan dari pohon bukhel, maka akan diseretnya ke neraka. Makna dari hadis ini anak-anakku semua, bahwasanya orang yang bakhil, orang yang bakhil sesungguhnya dia telah membuat tiket untuk ke nerakanya Allah. Maka kalau diberikan pilihan, wahai kaum muslimin, kalian ingin masuk apa, surga atau neraka? Jawabannya masuk apa? Masuk surga. Kok begitu ya? Ternyata kepinginannya masuk surga itu adalah osong. Apa itu osong? Omong kosong. Kenapa? Kepingin masuk surga, tapi yang dilakukan perbuatannya itu menunjukkan dia kepada neraka. Dia kepingin ke jalan surga, tapi kenyataan dia sendiri menuju ke jalan neraka. Seperti halnya contoh anak-anakku semua, kalian kepingin ke Jakarta, ke jalan Jakarta, ke Jakarta, kota Jakarta. Kenyataannya kalian itu posisinya ke timur. Kemana itu? Ternyata ke kota Surabaya. Ditanyain, antum mau kemana? Saya mau ke kota Jakarta. Loh, jalannya antum itu ke kota Surabaya loh. Iya tak? Enggak. Antum salah lihat. Ana ini ke kota Jakarta. Kita pasti bilang, aduh orang ini gak tahu nih dia habis tidur atau gimana ini, atau ngelindur. Jelas-jelas jalannya itu ke timur. Kalau ke Jakarta itu ke barat, ini ke timur. Seperti halnya orang bakhil, dia ini senang dengan kebakhilannya. Anak-anakku semua, ada orang minta-minta, enggak, lain kali saja. Ada panitia pembangunan masjid, lain kali saja. Ada pembangunan pesantren, lain kali saja. Ada orang fakir miskin minta, lain kali saja. Subhanallah, dia telah menempuh jalan ke neraka. Padahal dia datang, antum ingin kemana? Ke surga. Loh, jalannya antum ini ke neraka. Iya tak? Iya. Enggak, bakhil itu menuju ke surga. Itu fakta di lapangan. Ngeri dan memprihatinkan. Ada yang namanya Mas Halim. Mas Halim itu termasuk orang yang ahli sedekah. Amin. Benar ya? Dia ini nggak punya uang, sekali punya uang disedekahin saja, masya Allah. Dia telah menaruh jalannya di jalan surga. Nah, zaman sekarang ini anak-anakku semua, maka ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau orang rumahnya mewah, bagaimana ya? Ya, tentunya kita punya hati nurani anak-anakku semua. Rumah mewah itu ya, kalau bisa ya jangan mewah, mungkin setengah mewah. Jangan mewah atau sangat mewah. Ini karena itu juga sudah disindir di dalam firman-firman Allah. Baju mewah, rumah mewah, mobil mewah, semuanya mewah-mewah itu yang dinamakan mubadir. Mubadir itu ikhwana syayatin. Innal mubadzirina
syaitan. Ini mubadir itu sesuatu yang begitu sesuatu yang jahat banget, yang membawa ke nerakanya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Sesungguhnya ketahuilah, kata baginda Rasul, orang bakhil itu, orang kikir, tidak akan masuk surga meskipun dia orang yang zuhud. Orang yang zuhud ini orang yang alim. Orang yang zuhud, orang sufi, orang alim, gak akan bisa masuk surga kalau dia orang yang bakhil. Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Misalnya Yai Munib, ternyata dia bakhil, walaupun dia orang alim, tidak akan bisa masuk surga. Dan hadis ini sangat nyambung dengan hadis sebelumnya. Siapapun itu, orang alim kah, orang gak alim, pedagang kah, orang biasa kah, dia akan memegang pohon bukhel, pohon neraka. Atau pilih-pilih gini, kalau orang alim bakhil, kalau orang biasa kamu harus ahli sedekah. Gak ada pengecualian. Siapapun manusia tanpa terkecuali, mau pedagang, mau petani, mau apa itu namanya orang biasa, semuanya kategorinya adalah sama di sisi Allah. Kalau dia pegang pohon neraka, pohon bukhel, maka ditarik, disyaratnya ke neraka. Siapapun itu kalau sudah pegang pohon syakha, pohon surga, maka akan ditariknya ke surga. Semoga kita semua megang pohon syakha. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian, bagaimana Yai kalau saya jadi santri? Kalau saya jadi santri, bagaimana cara saya sedekah? Yai, bagaimana saya kalau orang miskin? Bagaimana cara saya sedekah? Yai, saya ini orang setengah kaya. Bagaimana kalau caranya saya sedekah? Atau saya kaya, bagaimana caranya sedekah? Itu tadi pembicaraannya dari saya seorang santri. Anak-anakku semua, Allah itu menghitung sedekah hamba-hambanya itu hitungannya adalah persentase. Contoh, misalkan orang miskin, dia ini hanya mempunyai uang 1 juta rupiah. Uang 1 juta rupiah. Orang kaya mempunyai uang 1 miliar rupiah. Di situ orang miskin ternyata sedekah 100.000. Orang kaya sedekah 100 juta. Di sini orang kaya kalau nggak tahu ilmunya, dia ngenyek. Kamu ini sedekah apa? 100.000. Kamu lihat saya pahalanya gede, besar. Sedekah saya berapa? 100 juta. Kamu ini cuma 100.000. Saya sedekah 100 juta. Pahala kamu berapa itu 100.000? Kamu lihat dong, pahala saya 100 juta. Nah, ini pasti bilang, bro, kamu ini nggak tahu ilmunya. Si bro siapa? Yang orang kaya tadi. Nilai 100.000 dengan 1 juta itu berapa persennya? 10%.
10%-nya 1.100.000. Yang orang kaya tadi 10% dari 1 miliar adalah 100 juta. Jadi dalam hitung-hitungannya orang miskin sedekah 10% dari hartanya, yang orang kaya sedekah 10% dari hartanya. Maka kalau orang kaya ngenyek orang miskin sedekah 100.000, salah besar. Wong sama-sama 10% dan nilainya sama di sisi Allah. Tapi ada perbedaannya. Besar mana? Besar 100.000 orang miskin tadi. Dikarenakan mencari orang miskin, mencari 1 juta rupiah sangat sulit. Sedangkan orang kaya 1 miliar gampang. Jadi nilainya anak-anakku semua 100.000 atau 10%-nya orang miskin, nilainya 2 kali lipatnya sama dengan 200 juta dari hartanya dia 1 miliar. Bermakna kalau dia 100 juta dengan 100.000 besaran 100.000. Seperti itu anak-anakku semua. Allah Maha Adil. Bukan dinilai langsung nilainya, tapi prosentasenya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan ini penting sekali diketahui oleh masyarakat kita. Kalau tidak tahu, bahaya. Kok bahaya ya? Iya ya, sangat bahaya. Itu bukan bahaya, bahaya. Berbahayanya ini sangat, maka bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz semua, rahimakumullah, amin. Jadi anak-anakku semua, kalau nggak tahu ilmunya, dia bersedekah orang miskin sedekah 100.000, dia nyontoh, miskin sedekah 100.000, saya sedekah 10 kali lipatnya. Berapa? 1 juta. Saya ini sudah gede, 100.000, saya 1 juta. Padahal uang dia 1 miliar, yang orang miskin uangnya 1 juta. Lah orang miskin sedekah 10%, yang orang kaya tadi 1 juta dari 1 miliar berapa persennya? Ya mulai 1 miliarnya ini dikalikan apa itu 1 juta ini berapa persen? Berapa persen abang itu? Berapa persen? 1 juta 0,1. Bukan 1% ya, salah. 0,1 terlalu jauh. 10% banding 0,1, bukan 1%. Jadi kalau orang nggak tahu, anggapannya dia sudah bersedekah, padahal belum. Masuk di dalam orang yang bakhil. Loh, saya kan sudah sedekah 1 juta ya. Dia orang miskin itu 100.000. Hai bro, nggak begitu bro. Kamu ini 1 miliar. 1 miliar ini kamu keluarin 1 juta, ini 0,1. Sedangkan orang miskin 100.000 ini 10%. Kamu untuk menyamainya 100.000 itu, kamu untuk menyamai orang miskin tadi 200 juta, itu baru sama kamu. Enggak 100 juta ya, enggak, 2 kali lipatnya. Karena kamu 1 miliar nyarinya gampang, orang miskin 1 juta nyarinya sulit. Bukan 100 juta tapi 200 juta. Itu ilmunya. Yang bahaya lagi, yaitu orang kaya bahaya, orang miskin kalau nggak tahu juga bahaya. Ngersuloh, aduh, itu orang kaya itu sedekahnya 100 juta,
Ya Allah, kenapa aku cuma 100.000 ya Allah? Engkau enggak adil ya Allah. Mbok yo aku dikasih kaya sehingga aku bisa sedekah 100 juta. Ini saya cuma 100.000 ini. Beli kucing juga enggak bisa ini. Kucing Anggora saja 20 juta. Jadi kalau 100.000 ini dapat bulunya kucing Anggora satu, atau manuk lovebird itu yang mungkin suwiwinya satu. Manuk lovebird itu 10 juta. Atau manuk mincu yang bisa bilang halim, halim. Nah itu yang manuk mincu perempuan tuh. Ah itu harganya mahal tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Orang miskin nggak tahu ilmunya, dia ngersuloh, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, keluh kesah. Atau boso kerennya ngersuloh. Kalau nggak tahu ilmunya, orang kaya jauh lebih bahaya lagi. Nggak tahu ilmunya, dia ngikutin orang-orang yang miskin-miskin diikutin. Oh dia sudah mau berapa? 5 juta. Wah, saya 50 juta. Padahal uang dia 1 miliar. Aduh, parah nih. Dan dia termasuk megang pohon bakhil. Maka pernah di episode yang kemarin, termasuk bahayanya apa kikir atau apa yang kemarin itu ya, Yai sampaikan. Harta yang disimpan, yang tidak dikeluarkan zakatnya, juga tidak dikeluarkan sedekahnya, maka harta tersebut akan dilupakan apa namanya? Ures. Dilupakan juga lempengan, dilupakan juga si setrika. Harta yang disimpan, yang tidak dikeluarkan sedekahnya, zakatnya itu disetrikakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua, kita harus jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salah satunya yaitu kita keluarkan, tadi belum dibahas itu ya, tentang santri ya. Santri, bagaimana seorang santri kalau jadi ahli sedekah? Itu tadi gampang. Dikasih orang tua uang jajan misalnya 1 bulan berapa, misalkan 200.000. Itu 200.000. Atau kecil banget lah, sebulan 100.000. Sebulan 100.000 tuh. Ada tuh 100.000? Ada, misalkan 100.000. 100.000 itu anak-anakku semua. Kalau kalian jadi santri yang hebat, sisihkan 10.000 rupiah, sedekahkan, taruh di kotak pesantren. Ya Allah, ini saya titipkan kepadamu ya Allah. Yang 90.000 ya Allah saya pakai sendiri ya Allah untuk jajan ya Allah. Yang 10.000 saya titipkan kepadamu ya Allah. Jadikan yang orang tua saya yang memberikan saya uang jajan, Kau berikan rezeki yang barokah ya Allah. Maka saya titipkan 10.000 ini ya Allah sebagai magnet untuk Engkau memberikan rahmatmu, barokahmu. Jadi kalian 100.000 punya uang 100.000, disedekahkan 10.000, berapa persen? 10%. Oh, ini santri yang luar biasa. Gitu tanya, enggak gini tanya, gimana? Ya besok saja lo Yai, kalau saya sudah besar baru saya sedekah. Loh, ente itu sedekah nunggu gede gitu ya. Waduh, jangan, itu santri capopil itu. Jadi santri yang luar biasa itu, karena Allah melihat itu bukan jumlah tapi prosentase.
Bayangkan itu, malaikat di langit, ya Allah, ini orang nggak punya uang, baru 100.000 saja sudah sedekah 10.000. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi 10.000 itu luar biasa, karena sudah 10%. Punya 200.000, 20.000, berarti berapa? 10%, luar biasa. Jadi di setiap hamba itu bisa jadi ahli sedekah. Orang miskin bisa jadi ahli sedekah. Orang kaya ya tambah nemen dia, tambah nemen, tambah bisa. Orang miskin saja bisa, santri itu bisa. Dan misalnya anak-anakku semua, kalian, yai, orang tua saya itu bakhil ya. Kalau saya kasih tahu saya nggak berani ya. Sekali saya kasih tahu, kamu itu anak baru kemarin sore ngasih nasihat orang tua, nggak bisa. Nah itu gimana caranya? Gampang. Kamu kan dikasih uang jajan sama orang tuamu, itu sisihkan. Kamu namakan orang tua, ya Allah. Misalnya kasih 100.000 tadi, luangkan 10.000, ya Allah, saya titipkan di sisimu, ya Allah. Jadikan orang tua saya jadi ahli sedekah, ya Allah. Jadikan harta orang tua saya tambah banyak, ya Allah. Dan jadikan diri saya santri yang berhasil, ya Allah. Kok begitu ya? Begitu gimana? Masa sedekah 10.000 saya doain banyak banget? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sudah luar biasa, sudah 10% itu. Prosentase anak-anakku semua. Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minal haqq wal khalqi. As-sakhiyyu qaribun minal haqqi wal khalqi wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal khalqi. Di dalam hadis baginda Rasul disebutkan bahwasanya seorang yang dermawan, orang yang ahli sedekah itu dekat dengan Allah. Orang yang ahli sedekah itu dekat dengan Allah dan juga dekat kepada manusia. Dan seorang yang kikir itu jauh dari Allah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Ya Allah, jadikan kami semua, anak-anak kami semua, santri semuanya, ustaz semuanya, dan kaum muslimin muslimat seluruh dunia, semoga dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli sedekah. Amin. Amin. Begitu anak-anakku semua, masih banyak episode-episode yang selanjutnya. Untuk kali ini, jadi untuk pembahasan tentang dahsyatnya sedekah, kita lanjutkan di episode yang lain. Semoga kita diberikan umur oleh Allah. Amin. Barangkali di Thalabul Ilmi ini yai banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.